Halo semuanya, selamat datang di podcast Training Legislatif 2021. Perkenalkan, aku Iqbal Rizky Kaftotu, selaku sebagai podcaster yang akan membawakan podcast pertama ini yang berjudul Kenalin Trales Yuk. Nah, di sini aku sudah bersama seseorang nih yang tahu banget nih terkait Trales ini. Langsung aja kita kenalan. Halo Mbak Kika. Halo Iqbal, halo juga semuanya. Kenalin, nama aku Nestika Lea Safa dari Fakultas Pertanian Angkatan 2019. Di sini aku diamanahkan nih menjadi Project Officer atau Ketua Pelaksana dari kegiatan Training Legislatif 2021. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dari Iqbal gimana? Aku juga alhamdulillah baik-baik aja. Mbak Kika, akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja sih? Kesibukan aku sih sama ya kayak mahasiswa pada umumnya, mungkin dari Iqbal juga sama. Kesibukan aku sekarang kuliah ya yang jelas, terus aku juga ikut magang dan juga tentunya kegiatan training legislatif ini juga menjadi salah satu kesibukan aku. Kalau bicara tentang kesibukan Mbak Kika tadi nih, kan juga ada training legislatif ya yang menjadi agenda kesibukan Mbak Kika nih. Apa sih itu training legislatif? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan nih kepada para pendengar nih supaya pada tahu. Oke, jadi untuk kegiatan training legislatif sendiri itu merupakan suatu program kerja ya yang diselenggarakan oleh DLM Universitas Jenderal Sudirman dengan menggandeng 6 DLM fakultas lainnya yang rencananya nih kegiatannya itu akan mengadakan webinar, seminar nasional ya. Jadi dari kita tuh nanti akan mengundang pembicara-pembicara yang pastinya keren banget dan sudah berkompeten di bidang kelegislatifan. Oke, berarti bermanfaat banget ya sekiranya itu acara training legislatif ini bakalan jadi acara yang meriah gitu ya. Betul banget. Aku mau kepoin lebih dalam nih terkait training legislatif. Kak Kika kan selaku sebagai PO ya yang memimpin acara ini. Kenapa sih Kak Kika ini pengen jadi PO gitu? Motivasinya sebenarnya apa ya? Oke, untuk motivasinya sendiri ya, sebenarnya kan aku nih dari komisi internal ya di dalam unsur, dan itu juga aku diamanahkan oleh para pimpinan ya untuk memegang proker training legislatif ini, dan juga motivasi pribadi dari aku tuh aku pengen nih lebih kenal dengan teman-teman lain, karena kan kita kan nanti juga dari peserta-pesertanya kan akan datang dari seluruh Indonesia ya, dimana seluruh mahasiswa Indonesia tuh bisa datang gitu, dan juga aku pengen memperkenalkan lebih dalam mengenai adanya lembaga legislatif yang ada di dunia kampus gitu. Oke, jadi PO itu lumayan agak susah gitu ya. Itu kira-kira ada nggak sih problematikanya selama jadi PO ini? Ada hambatannya gitu yang menghambat dalam mencapai kesuksesan di acara ini? Untuk hambatan sih sejauh ini nggak ada ya, dan semoga juga sampai akhir lancar terus ya kegiatan ini. Cuman mungkin dari aku pribadi lebih ke gimana caranya aku memanage waktu ya antara kegiatan akademik dan juga kegiatan non akademik ini. Jadi paling itu sih untuk problemnya ya dari aku sendiri. Tapi dari caranya Kak Kika nih, gimana sih ngadepin problematika itu? Solusi ala-ala Kak Kika tuh gimana? Oke, untuk manage waktu ya sebenarnya pembagian waktu ini juga buat aku belajar sih untuk lebih bisa membagi waktu ya antara akademik dan non akademik. Jadi mereka tuh bisa saling sama-sama berjalan gitu. Paling kalau dari aku lebih kayak bikin notes gitu. Jadi kayak hari ini tuh nanti aku mau ngapain aja, kayak to do list gitulah, semacam kayak gitu. Jadinya lebih terstruktur dan bisa kelaksana semua kayak gitu. Oh, jadi gitu. Oke, jadi kembali lagi ke topik tadi, training legislatif itu kan menggandeng 6 fakultas ya. Ada fakultas apa aja nih yang ikut bekerja sama dengan DLM Unsud ini buat melaksanakan training legislatif ini? Oke, jadi untuk training legislatif ini memang menggandeng ya 6 DLM fakultas dari fakultas yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama ada Fakultas Peternakan, terus ada DLM dari Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, terus ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, dan yang terakhir ada Fakultas Teknik. Jadi lumayan banyak sih untuk menggandeng DLM fakultas di Universitas Jenderal Sudirman. Cukup banyak juga ya. Jadi dari 6 fakultas itu bersama DLMU diharapkan dapat menciptakan acara yang inspiratif dan edukatif ya. Benar banget. Buat para mahasiswa di Indonesia. Aku mau kepoin lebih dalam lagi nih terkait tentang training legislatif. Tapi sebelumnya, kontribusi 6 fakultas tuh apa sih dalam DLM ini? Oke,
Oke, jadi dari 6 dalam fakultas ini tentunya kayak memberikan delegasi gitu. Jadi dari teman-teman dalam fakultas nanti memberikan delegasinya dan kita sama-sama bekerja sama nih dalam membentuk kepanitiaan, terus nantinya juga kayak di kepanitiaan ini juga sama-sama bekerja sama. Nah, juga fungsi dari dalam fakultas ini juga seperti sebutannya seperti media partner ya. Jadi kayak kita tuh bareng-bareng nih mempromosikan tentang kegiatan training legislatif ini. Jadinya lebih banyak teman-teman yang tahu mengenai adanya kegiatan kayak gitu. Oke. Terus aku mau kepoin nih terkait acara training legislatif ini. Training legislatif ini kenapa ya kok diadakan gitu? Motivasinya apa nih dorongan untuk adanya pelaksanaan training legislatif ini? Oke, untuk motivasinya sendiri sih sebenarnya dari training legislatif ini mengusung 3 tujuan utama ya. Yang pertama itu jelas untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan ya terkait adanya lembaga legislatif yang ada di universitas dan juga lebih mengedukasi ya teman-teman untuk lebih mengetahui tentang kelegislatifan yang ada di tingkat kampus. Terus juga yang kedua itu mungkin Iqbal juga tahu ya kalau misalkan DLM itu masih kurang didengar gitu oleh mahasiswa-mahasiswa ya, jadinya dari kita tuh pengen memperkenalkan lebih dalam kalau ada nih lembaga legislatif yang ada di tingkat kampus gitu. Nah terus yang terakhir juga karena kan nanti kita mengundang pembicara nasional ya, dan juga mahasiswa yang bisa mendaftar di kegiatan webinar ini itu bisa dari semua mahasiswa nasional ya yang ada di Indonesia. Jadinya itu juga membantu pemeringkatan nih dari Universitas Jenderal Sudirman. Jadinya teman-teman lebih tahu tentang adanya Universitas Jenderal Sudirman maupun lembaga DLM-nya sendiri. Oh, jadi dalam lingkup mahasiswa itu sebagian besar mahasiswanya cuma tahu lembaga eksekutif ya, biasanya kayak BEM gitu. Iya, benar-benar banget. Padahal juga ada nih lembaga legislatif tuh yang perannya cukup gede gitu dalam kehidupan di kemahasiswaan gitu. Terus kira-kira apa nih manfaatnya acara training legislatif ini? Ya, manfaatnya jelas ya, dari teman-teman nih pasti bakal mengetahui lebih dalam ya mengenai lembaga legislatif di tingkat univ maupun juga di tingkat nasional, dan juga teman-teman nanti pastinya bakal dapat pembelajaran terkait materi-materi kelegislatifan. Contohnya nih ada misalkan cara membuat undang-undang yang baik dan benar gitu, dan juga mungkin teman-teman bisa tahu nih birokrasi di tingkat kampus itu seperti apa sih melalui kegiatan training legislatif ini. Oke, jadi dalam pelaksananya itu cukup edukatif juga ya, memotivasi para mahasiswa ya untuk menerapkan ilmu-ilmu legislasi yang akan diterapkan di kehidupan kemahasiswaan ya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira ini bakal worth it nggak sih acaranya untuk para calon legislator muda nih? Jelas worth it banget ya, karena kan baik teman-teman nih pastinya yang mau belajar mengenai kelegislatifan ya, walaupun mungkin teman-teman bukan dari Fakultas Hukum atau Sosum gitu. Jadi kita nih sama-sama memberikan ilmu-ilmu nih yang bermanfaat bagi teman-teman khususnya di bidang kelegislatifan. Oke. Untuk nextnya mungkin aku mau tahu, apakah di acara TRAS ini tuh cuma membahas legislatif penuh atau mungkin ada tema yang membahas tentang kesinambungannya lembaga legislatif dengan lembaga lainnya? Ada ya, jadi walaupun kita nih fokusnya pasti ke bidang kelegislatifan, cuman dari kita juga memberikan materi-materi yang berkesinambungan gitu dengan lembaga-lembaga lain. Contohnya sinergitas dari lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, karena kalau misalkan di tingkat univ itu seperti BEM dan DLM ya, jadi teman-teman bisa tahu gitu kayak alurnya bagaimana, terus kayak tugas-tugasnya itu apa aja kayak gitu. Oke, terus aku mau nanya lagi terkait lembaga eksekutif yang mungkin sinergitasnya berkesinambungan dengan lembaga legislatif. Itu bakalan ada nggak ya pembicara yang berasal dari kalangan eksekutif sendiri? Ada ya, ini spill dikit nih. Jadi teman-teman harus tahu nih kalau salah satu pembicara dari kegiatan training legislatif ini bakal berpengalaman di bidang legislatif, tapi juga berpengalaman juga nih di bidang eksekutif. Jadinya dia bisa lebih paham dan bisa lebih menjelaskan gitu mengenai sinergitas antara bidang legislatifan dengan bidang eksekutif.
Cukup menarik ya. Jadi nggak cuma membahas lembaga legislatif aja nih, nggak monoton juga ya pembahasannya, juga ada sinergitas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif juga. Mungkin ada lagi nih yang mau aku kepoin terkait pembicaranya sendiri. Biasanya kalau aku ikut webinar gitu, aku kan suka bosen tuh karena pembicaranya tuh penyampaiannya biasa aja gitu, dari tokoh-tokoh kalangan yang biasa gitu. Kalau dari Tralis ini yang gimana sih? Kira-kira bakal menarik nih buat teman-teman, khususnya para calon legislator muda sendiri. Ya, sama sih Bang, sebenarnya aku juga beberapa kali ya ikut webinar tuh gampang bosen gitu dan ngantuk ya, apalagi kan karena online gini kita jadi lebih susah ya buat fokus ke pematerinya gitu. Jadi dari panitia-panitia nih training legislatif itu udah menyiapkan pembicara-pembicara nasional yang pastinya nanti pasti teman-teman tahu gitu siapa mereka, udah dikenal juga di kalangan masyarakat gitu. Jadi pastinya teman-teman sangat-sangat tertarik gitu untuk mengikuti kegiatan training legislatif ini. Oke, jadi menarik banget ya, ini patut banget untuk ditunggu-tunggu. Kira-kira ada nggak sih benefitnya kalau kita mengikuti webinar ini? Mungkin nanti ada sertifikat atau hadiah-hadiah lain gitu. Oke, benar ya tadi yang dikatakan sama Iqbal. Jadi benefitnya nih salah satunya yang jelas tuh ada e-sertifikat. Jadi nanti teman-teman bakal kedapetin e-sertifikat ya kalau mengikuti kegiatan webinar training legislatif ini dari awal sampai akhir, yang nantinya pasti berguna buat kedepannya. Nah, terus yang kedua juga ada teman-teman bakal mendapatkan relasi yang sangat banyak gitu. Karena kan kita juga pendaftaran ini kan dibuka ya untuk semua mahasiswa di tingkat nasional gitu, jadi pasti relasinya tuh cukup luas. Terus juga benar ya tadi ada nih dari panitia sudah menyiapkan juga hadiah-hadiah yang menarik buat teman-teman, jadi pastinya nggak akan bosen di kegiatan webinar ini. Boleh dikasih tahu dikit nih hadiahnya, kira-kira ada apa aja nih? Supaya biar menarik aja gitu. Oke, untuk hadiahnya jangan di-spill dulu ya, tapi aku berani jamin pasti teman-teman kalau udah tahu nih pasti sangat-sangat tertarik dan mau nih, kayak aduh aku mau banget nih hadiahnya gitu. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik untuk mendaftar di kegiatan training legislatif ini, jangan lupa follow IG training legislatif yaitu @unsur21, dan di situ tuh bakal ada info-info yang berkaitan dengan training legislatif. Oke, berarti bisa langsung aja ya buat teman-teman nih kalau mau kepo-kepo tentang Tralis, follow ya IG-nya di @tlunsur21. Nah, mungkin untuk selanjutnya aku mau kepoin lagi nih. Kira-kira yang boleh ikut acara Tralis ini itu hanya peserta yang dari kalangan jurusan hukum dan ilmu politik gitu nggak sih? Atau worth it juga nih buat teman-teman yang dari berbagai jurusan? Jelas enggak ya, jadi semua mahasiswa di jurusan manapun, saintek pun ya, semuanya tuh bisa ikut gitu di kegiatan training legislatif, karena kan tujuan kita ini memang menyebarluaskan dan memberitahu ya kepada teman-teman semua mengenai lembaga legislatif maupun cara-cara bagaimana kelegislatifan itu di dunia kampus gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hukum kan mungkin lebih banyak yang sudah tahu ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, makanya kenapa kegiatan training legislatif ini itu benar-benar terbuka gitu untuk umum. Jadi mungkin dari teman-teman hukum yang pengen lebih dalam lagi mempelajari mengenai materi kelegislatifan, dan juga teman-teman halayak umum yang mau mempelajari tentang kelegislatifan tuh bisa banget join di kegiatan webinar training legislatif. Berarti benefitnya ini berlaku ya bagi seluruh mahasiswa ya di Indonesia ya. Sangat cocok banget nih buat yang mau menambah-nambah ilmu, juga menambah informasi gitu terkait lembaga kelegislatifan di kampus, baik di kampus maupun di tingkat nasional. Aku mau nanya lagi, mungkin apa sih kira-kira yang menjadi poin utama menariknya acara ini di mata calon legislator muda? Yang jelas karena kelegislatifan ini ya seperti yang tadi aku bilang tuh masih jarang gitu teman-teman yang tahu tentang kelegislatifan ini. Jadi pastinya kan merupakan pembahasan yang menarik gitu yang teman-teman belum tahu gitu mengenai kelegislatifan. Jadi biar teman-teman tuh lebih paham mengenai kelegislatifan ini melalui kegiatan training legislatif, dan juga di kegiatan ini pastinya gak akan bikin teman-teman bosan dari segi pembicaranya maupun dari hadiah-hadiah yang menarik nantinya.
Bener banget sih itu. Gak kerasa juga ya kita udah ngobrol-ngobrol lama ya tentang training legislatif ini. Mungkin dari Kak Kika mau menyampaikan sesuatu nih buat para pendengar nih di podcast ini. Oke, sebelumnya aku mau makasih dulu nih Kak Iqbal udah ngundang aku di podcast pertama ini yang merupakan salah satu ya rangkaian dari acara kegiatan training legislatif. Pesan aku nih buat teman-teman, jangan lupa daftar ya ke kegiatan training legislatif ini, khususnya buat webinar. Kalau teman-teman mau tahu kapan timelinenya atau mungkin kegiatan-kegiatan apa aja, atau mungkin ngepoin dikit nih tentang kegiatan training legislatif, bisa banget follow IG training legislatif @tel_unsur21 yang nantinya di sana itu bakal ada info-info mengenai training legislatif. Gitu. Jangan lupa diajak juga nih teman-temannya mungkin buat mahasiswa-mahasiswa baru ya yang lebih pengen mengenal dunia kampus itu seperti apa sih. Nah, dari kita juga bakal mengenalkan nih dunia kampus dari sisi kelegislatifannya. Gitu. Oke, makasih banget buat obrolannya yang disampaikan nih Kak Kika. Mungkin next aku mau nanya lagi terkait ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi kita menghimpun pertanyaan dari teman-teman training legislatif itu, kita pilih yang terbagus. Nih ada pertanyaan, apa sih itu urgensi diadakannya Trales ini? Ya, aku sedikit cerita nih ya, kalau mengenai urgensi sendiri. Jadi dari teman-teman DLM Unsur itu merasa bahwa masih banyak mahasiswa, mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa lama ya, juga masih belum tahu mengenai eksistensi dari bidang kelegislatifan di kampus, yaitu ada DLM atau DPM kayak gitu-gitu ya. Jadi dari kita tuh pengen memperkenalkan tuh lebih jauh mengenai lembaga legislatif kepada mahasiswa-mahasiswa juga, gimana sih cara kayak membuat undang-undang yang benar, atau mungkin gimana cara menjadi legislator muda yang berbakat gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi dasar utama dari kegiatan training legislatif ini diadakan. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Kika. Mungkin ini bakal menjadi pertanyaanku yang terakhir ya tadi. Next, aku dengar ada jargon nih di training legislatif ini. Mungkin Kak Kika mau menyampaikan nih kepada para pendengar nih supaya makin semangat gitu dalam mengikuti acara training legislatif. Oh iya benar. Ya jadi tuh di training legislatif ini juga nggak lupa ya pastinya ada jargon yang nantinya akan dipakai sampai akhir acara ya buat teman-teman biar nanti mengikuti kegiatan ini tuh semakin semangat gitu. Mungkin mau dipraktekin aja kali ya Iqbal, jadi sama-sama tahu nih teman-teman pendengar juga. Mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh. Training legislatif 2021. Legislator muda harapan bangsa. Oke, terima kasih banget buat Kak Kika nih. Mungkin sekian dulu dari podcast 1. Aku Iqbal Rizky sebagai podcaster pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.